kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama ayah bundanya di rumah. Nah, anak-anak hebat, karena kebetulan kita sudah belajar PTMT dan ada juga yang masih belajar online. Jadi mohon maaf ya, kita harus tetap mengikuti peraturan sesuai anjuran pemerintah. Nah, anak-anak hebat, pasti sudah siap belajar ya, anak-anak hebat kelas 2. Tentunya dong, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak hebat, di pagi hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita mengenai mengelompokkan dan menentukan pola barisan bangun datar, tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 muatan pelajaran matematika KD 3.10 dan KD 3.11. Anak-anak hebat, kalian sudah belajar cara menunjukkan bagian sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, anak-anak hebat, kita ingin mengelompokkan bangun datar tersebut. Coba kita perhatikan ya, beberapa bangun datar berikut ini. Nah, sebelumnya banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar dapat digunakan untuk mengelompokkan bangun datar. Seperti ini ya. Coba kalian perhatikan bangun datar dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita ingin mengelompokkan banyaknya sisi, banyaknya sudut, banyaknya titik sudut. Yang memiliki banyak sisi ada 3, banyaknya sudut ada 3, banyaknya titik sudut ada 3. Lalu ada juga bangun datar banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Kira-kira yang mana aja ya? Dari A sampai I. Nah, yang memiliki titik sudut 3 yaitu B, D, F, G. Sedangkan yang memiliki titik sudut 4 A, C, E, G, dan I. Anak-anak hebat, bangun datar B, D, F, H memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Dapat dinamakan yaitu segitiga karena memiliki tadi 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Dan A, C, E, G, I bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut dapat kita bernama segi 4. Bisa paham ya anak hebat ya? Nah, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan lagi ya 2 bangun datar berikut ini. Yang pertama ada segi 5 karena memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Lalu yang di bawahnya ada namanya segi 6. Sama tadi ya segi 5, tapi yang membedakan ada 6 sisinya, ada 6 titik sudutnya, dan ada 6 sudutnya. Jadi anak hebat diberi nama segi 6. Nah, anak-anak hebat, bangun datar yang memiliki 5 sisi, 5 titik sudut, dan 5 titik sudut itulah dia tadi diberikan nama segi 5. Sedangkan bangun datar yang memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut diberi nama segi 6. Nah, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar alat musik tifa
permukaan dinding tifa berbentuk pola bangun datar loh. Nah, yang bagian warna putihnya itu berbentuk segitiga. Sedangkan yang tengahnya berbentuk segi empat karena memiliki 4 sisi. Nah, segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar ya anak hebat ya. Nah, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan lagi ya gambar rebana dan gambar gendang. Pada permukaan atas rebana itu berbentuk lingkaran. Permukaan atas rebana berupa gambar bangun datar lingkarannya, dan gendang pada sisinya berbentuk segitiga. Nah, anak-anak hebat, pola dinding gendang terdapat pola segitiga. Nah, anak-anak hebat, coba kita perhatikan ya pola barisan dua bangun datar berikut. Pola yang pertama, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Yang kedua, 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga. Itu polanya ya, barisannya ya, bentuknya ya. Lalu pola yang ketiga, 1 segitiga, 2 lingkaran, 1 segitiga, 2 lingkaran, 1 segitiga, 2 lingkaran. Nah, anak-anak hebat, jika kita menjawab contoh berikut ini kira-kira gimana ya? Ibu akan memberikan contoh. Sebelumnya, pola baris bangun datar tersebut disusun dari 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan segitiga. Nah, contoh berikut ini pada nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini ada 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga. Kira-kira pola barisan berikutnya apa lagi ya? Ya, betul sekali. Ada 2 lingkaran dan 2 segitiga. Nah, anak-anak hebat, nomor 2 pasti dapat kalian sudah jawab ya. Jadi kita mengikuti pola yang pertama. Dan nomor 3 seperti bagaimana ya kira-kira? Pasti kalian sudah bisa jawab ya. Sama juga kok, kita harus mengikuti pola dari pertamanya. Nah, anak-anak hebat, kalian dapat berlatih sendiri ya secara mandiri anak hebat ya. Nah, anak-anak hebat, selain dari 2, pola barisan 3 atau lebih pada bangun datar boleh juga. Nah, seperti segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi, segitiga, persegi panjang, dan persegi. Nah, pola bangun datar segitiga, persegi panjang, dan persegi tersebut juga kita bisa jadikan pola barisan 3. Kenapa 3? Karena terdapat 3 bentuk bangun datar, yaitu bangun datar segitiga, bangun datar persegi panjang, dan persegi. Nah, anak-anak hebat, nomor 1 kira-kira seperti apa ya? Nomor 1, persegi, segi 5, segi 6, persegi, segi 5, segi 6, persegi. Kira-kira apa lagi ya? Nah, nomor 2, polanya. Pertama, segi 5, 2, segi 6, 1 persegi, 1 segi 5, 2 segi 5, 1 persegi. Nah, pasti sudah tahu ya, kira-kira apa lagi ya. Nah, anak-anak hebat, sampai di sini dulu pelajaran yang dapat Ibu sampaikan ya. Kalian dapat berlatih sendiri ya. Nah, anak-anak hebat, dari pembelajaran Ibu di pagi hari ini ada baiknya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dan ada kekurangannya itu datangnya dari Ibu sendiri sebagai manusia biasa. Terima kasih banyak. Selamat pagi.